Hai, halo sahabatku semuanya. Jumpa lagi di prediksi sepak bola ya. Prediksi sepak bola BRI Liga 1 Indonesia. Untuk kesempatan kali ini saya mau memprediksi pertandingan antara Madura United lawan Borneo. Ini dua-duanya lagi cukup on fire ya, setelah beberapa saat sebulan lalu tuh Madura agak di bawah, terus Borneo akhirnya setelah sama ini juga ya, sama Persipura juga, tiga tim ini Madura, Borneo sama Persipura itu lagi naik-naiknya ya, lagi on fire. Madura, Borneo juga itu menang beberapa kali, tapi terakhir kemarin dikalahkan oleh Arema ya. Madura juga lagi bagus, 3 pertandingan terakhir itu, termasuk juga Persipura. Kemarin Persipura berhasil mengalahkan PSIS bahkan. Sekarang Madura United sama Borneo FC. Madura United sama Borneo FC. Borneo di posisi ke-8 bahkan. Kemarin sempat sampai ke-5 ya. Sekarang kesusul lagi sama PSIS dan Persija karena belum main ini Borneo. Kalau bisa main lagi ini bisa naik lagi posisi ke-6. Sementara Madura United kalau bisa menang bisa naik ke posisi 9 ya, ke 9 menyalip Persita Tangerang gitu. Nah, di pertandingan sebelumnya si Madura tuh bahkan menang lawan Barito Putra 3-0, lawan Persik 2-0, bayangin. Kalah sama Persebaya karena Persebaya itu lagi moncer-moncernya ya, tapi itu cukup kembali menggeliat lagi semangatnya Madura. Sementara Borneo lebih asik lagi ini, Borneo di pertandingan sebelum kemarin kalah sama Arema ya, sebelum pertandingan terakhir kalah sama Arema, menang lawan Persiraja, lawan Persija menang, lawan Persela menang, lawan Jayapura menang, lawan PSIS bahkan menang. Jadi dua-duanya lagi cukup on fire, tapi belum stabil banget gitu kan. Masih ada kemarin kalahnya lagi sama Arema, ya wajar lah sama Arema kan lagi on fire banget. Nah, sekarang ini Madura lawan Borneo, menurut saya ini sangat seimbang. Karena kalau main bener-bener di kandang di Madura, di tempatnya, itu bisa saja terjadi purpuran. Ini karena sangat seimbang, menurut saya ini papak di sini ya, tidak ada purpuran ini ya. Menurut saya Madura lawan Borneo, karena Madura sebagai tuan rumah ceritanya diunggulkan, tapi Borneo posisinya lebih atas. Jadi menurut saya ini papak, tidak ada purpurannya menurut saya. Jadi ini siapa saja yang lebih siap nanti pas pertandingan itu, prediksi saja langsung ya seperti ini lewat pendulum ini. Madura United lawan Borneo FC bakal menang Madura. Tidak akan ya. Bakal draw. Tidak akan. Ya maju mundur ya. Madura United versus Borneo bakal menang Borneo. Nah, ini kita lihat kiri kanan ya hasilnya. Berarti bakal draw ya. Drawnya adalah 0-0. Tidak akan. Drawnya adalah 1-1. Oke, maju mundur ya. 1-1 ya. Ini prediksinya adalah Madura United lawan Borneo FC, karena saya prediksikan sama-sama kuat, mempunyai striker yang gacor juga dan juga sayap-sayap yang sangat cepat kedua-duanya ini ya. Di Borneo, di Madura juga kuat, cepat-cepat striker sayapnya itu ya. Prediksi adalah 1-1 ya, imbang. Karena di sini papak ya, lek-lekannya 0-0, jadi saya walaupun prediksi saya 1-1, tentu saja kalau disuruh megang gitu kan, misalnya ada yang ngajak taruhan nih, saya pegang Madura tentu saja ya sebagai tuan rumah di sini ya. Karena ini papak. Jadi kalaupun draw hasilnya ya ini kan nggak ada yang kalah, yang nggak ada yang menang, papak ya. Oh iya sahabatku, melanjutkan cerita yang tadi di video Persiraja lawan PSM Makassar kan, penonton channel ini tuh ada yang
suka taruhan bola, ada yang juga yang enggak. Berarti ada yang mengerti tentang istilah pur-puran, ada yang enggak. Kemarin kan ada di video yang kemarin, sama banyak penonton yang masih salah paham juga gitu kan. Pur-puran itu apa sih? Ngepur itu ngepur 1,5, 3/4, 2,5 gitu kan. Nah, ceritanya mungkin teman-teman banyak yang lebih tahu, tapi saya juga coba mencoba untuk menceritakan atau menggambarkan tentang, menjelaskan tentang pur-puran itu apa sama teman-teman yang hobinya nonton bola saja tanpa pernah taruhan gitu. Kalau taruhan pasti pernah tahu namanya pur-puran itu. Jadi ngefur itu memberikan angka sebelum bertanding gitu kan. Jadi misalnya Chelsea lawan Norwich City gitu kan. Chelsea lawan Norwich City gitu kan. Kalau orang disuruh bertaruh pasti semua pegang Chelsea kan? Ya, pasti. Semuanya orang pegang Chelsea. Nah, di sana Bandar barulah bikin aturan ataupun supaya ada yang menang gitu kan. Jadi harus sampai ke skornya, lebih teliti ke skornya, bukan hanya megang Chelsea saja. Kalau disuruh pegang misalnya Chelsea lawan Norwich, semua orang pasti Chelsea yang menang gitu kan. Yang taruh tuh pasti Chelsea. Nah, Chelsea kan lebih diunggulkan. Untuk menang taruhan, Chelsea itu harus menang berapa gol gitu. Nah, rata-rata orang memberikan prediksi selisih 1 gol, 2 gol, atau 3 gol. Nah, itu di sana Bandar lah berperan mengasih pur-puran. Chelsea diunggulkan 1 bola gitu kan. Jadi sebelum bertanding tuh skor tuh udah 1-0 ataupun setengah bola, setengah kosong, setengah tuh buat Norwich yang dipur tadi. Jadi Chelsea 0, Norwich udah punya nilai 1. Jadi kalau Chelsea nanti ngegolin 1, kehitungnya itu 1-1 ya. Jadi kalau Chelsea ngepur 1,5, nah berarti Chelsea, kalau yang pegang Chelsea yang taruhan itu harus punya skor 2-0. Misalnya Chelsea memberikan pur 1,5 sama Norwich, berarti yang pegang Chelsea kalau hasilnya nanti 1-0, yang pegang Chelsea kalah ya. Yang pegang Chelsea itu kalah walaupun Chelsea menang 1-0 karena pur-purannya 1,5 kan. 1-0 sebelumnya kan dipur 1,5, Norwich udah 1,5, jadi skornya tuh 1 sama 1,5, kan tetap kalah Chelsea. Nah, itu terjadi ketika saya memprediksi Bayangkara FC lawan Persita Tangerang gitu kan. Saya memprediksi, banyak yang komplain di sana. Coba lihat yang komen, kok salah prediksinya ya? Tidak salah, saya betul sekali, itu tepat sekali. Itu buat kalau di kacamata yang penonton biasa, yang awam terhadap taruhan, ya itu salah prediksi saya. Prediksi saya kan waktu Bayangkara memberikan pur 1/4 ya, atau 1,5 sama Persita. Itu wajar sekali. Bayangkara di puncak, Persita waktu itu lagi di bawah, dan Persita tim yang baru promosi ke Liga 1. Wajar sekali Bayangkara memberikan pur 1,5 gitu kan. Saya memprediksikan Bayangkara yang menang, tetapi saya pegang Persita tentunya karena pur-purannya 1,5. Jadi kalau pegang Bayangkara, saya pegang Bayangkara, itu selisihnya tuh harus 2 gol buat menang taruhan. Seperti itu kurang lebih gambarannya tuh. Nah, kalau pegang Bayangkara ternyata selisih 1 gol, tetap yang menang itu pegang Persita Tangerang. Banyak yang bilang kok salah, itu betul itu tuh, seperti itu tuh. Jadi nggak harus tepat, misalnya draw, prediksi saya nggak harus tepat 2-2 gitu kan. Mau 2-1, mau 2-2, mau 3-3, mau 0-0, itu draw oke. Seperti itu kurang lebih pur-puran itu yang berlaku tuh. Jadi ketika saya memprediksikan Bayangkara bakal draw, ternyata Persita yang menang, itu pegang Persita, saya menang besar, nggak salah prediksi saya tuh. Nah, itu teman-teman yang belum paham tentang aturan dari yang taruhan bola, kurang lebih seperti itu pur-purannya tuh. Nah, jadi ya seperti itulah. Kemarin kan ada yang DM, ada yang apa ke saya, ada yang nanyain, Bang, itu pur-puran itu istilah apa katanya itu. Nah, ini saya jelaskan sedikit-sedikit ya, biar
nanti tidak salah paham lagi gitu kan. Misalnya kan kalau di Liga Indonesia gitu kan, memprediksi Bayangkara lawan tim-tim yang di bawah, misalnya Bayangkara itu kan di atas atau Persija di atas, lawan tim-tim yang di bawah, ya semua orang menjagokan Bayangkara pasti. Tetapi kalau terjadi pur-puran 1,5 bola ataupun taruhlah ngepur 2, orang kan berpikir untuk memegang Bayangkara FC ataupun Arema di atas. Kemarin juga ada yang komen, Bang kok sering bilang Arema bakal draw atau Bayangkara bakal draw, karena tim yang di atas itu yang Arema gitu kan, Persib, Bayangkara, Persebaya, itu lawan di bawah pasti ngepurnya itu bukan sembarangan lagi, 1 ataupun 1,5 lawan siapa ya, lawan Persipura waktu di bawah Persipura, sekarang agak naik Persipuranya, lawan siapa lagi, Persiraja, pasti ngepur di atas 1 itu. Jadi ngepur itu menang tuh bersyarat. Jadi kalau ngepurnya 2 gitu kan, ngepurnya 2 nih, Bayangkara ngepur 2 ke Persiraja gitu kan. Nah itu yang pegang Bayangkara itu harus menang dengan skor 3-0 ataupun 4-0. Kalau ternyata 1-0, prediksinya betul gitu kan, prediksinya tuh Bayangkara yang menang. Tetapi cuma 1-0, itu tetap kalah Anda tuh gitu, tetap kalah. Kalau ketika si Bayangkaranya lawan dicontohkan lawan Persiraja gitu kan, menang 1-0 itu sama dengan kalah buat tim besar gitu kan. Kayak kemarin siapa lagi, Arema lawan Borneo gitu kan, kemarin itu kan Arema ngepur, ada yang 3/4, ada yang ngepur 1. Nah jadi kalau saya pegang Borneo nih di pur 1, wajar sekali, Arema kan lagi di atas, diunggulkan, ngepur 1. Kalau Arema menang 1-0 itu sama dengan bohong. Saya pegang Arema misalnya itu 1-0, Aremanya ngepur 1, prediksinya betul menang, tapi taruhan itu tetap aja nggak menang, tetap aja menang. Seperti kayak gini aja, prediksi Persib Bandung lawan Persebaya ya. Persib Bandung waktu itu lagi di atas ya, Persebaya agak belum ke 3 besar. Itu Persib Bandung tuh diunggulkan 1/4 bola ya. Oke, prediksi saya tuh salah ya. Yang menang tuh Persebaya ya. Salah prediksi saya tuh. Tapi kalau orang yang paham tentang taruhan, itu bakal menang uang gede itu. Prediksi saya kan draw ya. Persib Bandung memberikan pur 1/4 bola sama Persebaya karena diunggulkan. Karena di bandar tuh tidak harus, akhirnya tuh harus ada yang menang atau kalah taruhan itu. Nah, memberikan pur 1/4 karena diunggulkan sedikit. Ternyata yang menang Persebaya. Berarti kalau Persib memberikan pur 1/4 bola, saya prediksikan draw, berarti yang nonton channel ini yang suka taruhan bola tahu harus pegang mana, berarti harus pegang Persebaya kalau diprediksi draw. Kalau secara kasat mata gitu kan, nonton saja bola aja tanpa pernah tahu pur-puran, ya pasti di mata kawan-kawannya itu salah prediksinya. Oh katanya draw gitu kan, tapi yang taruhan itu pasti menang, karena kalau memprediksikan draw pasti pegang tahan bawah tuh ya, memegang tim yang tidak diunggulkan gitu ya. Begitulah pur-purannya tuh. Jadi ada yang pur-puran 1,5 gitu kan, ada yang 1/4 bola gitu kan, ada itu mungkin kemungkinannya tipis, kemungkinan menang salah satu itu, jadi ada kemungkinan draw kalau gitu. Kurang lebih seperti itu ya Kak. Buat teman-teman yang kemarin menanyakan apa itu pur-puran, saya lupa lagi nama channelnya sahabatku yang kemarin menanyakan. Ada beberapa, bukan satu saja, ada yang DM Instagram juga.
mungkin hobi nonton bola saja seperti itu gitu kan. Jadi aturan yang ada yang taruhan online gitu kan, ada yang taruhan sama temannya aja gitu kan, itu berlaku pur-puran. Seperti ini aja, kayak Brazil lawan Indonesia gitu kan. Orang yang taruhan kan pasti semuanya pegang Brazil gitu kan, karena kan ujung-ujungnya kan ke uang, ke taruhan, pasti pegang Brazil. Tapi ketika di pur, Brazil memberikan pur 5 sama Indonesia misalnya tuh, bisa saja orang pegang Indonesia jadinya. Kalau nanti Brazil ternyata mengalahkan Indonesianya itu hanya 4-0 ternyata. Sementara pur-purannya 5, berarti yang menang tuh yang pegang Indonesia gitu. Ya, misalnya Italia lawan Indonesia gitu kan. Milan lawan Milan lawan Indonesia misalnya itu. AC Milan lawan taruhlah Real Madrid lawan Indonesia. Kalau tidak ada pur-puran kan orang pegang Madrid semuanya tentu saja. Mana ada yang pegang Indonesia. Tapi kalau terjadi pur-puran, Madrid memberikan pur 4 sama Indonesia gitu kan. Orang berpikir ternyata Madrid itu nanti hasil pertandingannya itu cuma 3-0. Pur-purannya itu 4. Jadi skornya tuh 3-4 buat kemenangan Indonesia. Jadi sebelum pertandingan sudah dikasih nilai 4 ataupun 4,5 misalnya tuh. Madrid memberikan pur 4,5 sama Indonesia. Nanti di akhir pertandingan Madrid itu menangnya cuma 4-0. Berarti yang menang taruhan itu yang pegang Indonesia karena sudah dipur 4,5 bola. Ya, jadi skornya tuh nanti kan 4-0 nih, pur-purannya 4,5. Jadi yang menang tuh yang pegang Indonesia karena dipur 4,5. Jadi skornya tuh 4,5. Skor bola akhirnya tuh dihitungnya tuh, gambarannya tuh seperti itu. Oke, mudah-mudahan lebih paham lagi sedikit-sedikit, biar tidak ada yang bilang kayak seperti prediksi Bayangkara lawan Persita, saya salah katanya tuh. Betul, itu prediksi saya tuh. Kok dibilang salah, kan aneh sekali. Karena ini kontennya ditonton sama yang biasa hobi bola saja, dan juga suka ada yang hobi taruhan bola tentu saja ya. Jadi berbeda pendapat, mungkin ada yang belum tahu ya. Begitulah teman-teman, videonya terlalu panjang. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti oleh sahabat-sahabatku semuanya. Bye-bye. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Bye-bye. Annyeonghaseyo.